Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan sekali lagi firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menganugerahkan kami hati yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga iman kami yang sesungguhnya dapat dibuktikan dengan apa yang dapat kami lakukan. Tuntunlah kami untuk melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus yang ditujukan kepada Titus, pasal yang pertama, ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca satu perikop ini, maka kita akan melihat bahwa Titus diberikan sebuah tugas untuk mendampingi setiap jemaat yang ada di sana. Namun kali ini kita tidak akan membahas mengenai syarat dari bagi penatua atau penilik jemaat, akan tetapi kita mau melihat sebuah prinsip yang sangat penting dalam hidup setiap orang percaya. Kita mungkin sering mencoba untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, melalui bernyanyi, melalui menari, melalui pelayanan-pelayanan lainnya, apapun itu. Tetapi sesungguhnya ketika kita membaca ayat yang ke-16 ini, sesungguhnya inti dari pelayanan ialah ketika kita mengenal Allah. Akan tetapi ada sebuah kesalahan yang terjadi bagi para pelayan Tuhan ketika mereka berkata mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak menunjukkan pengenalan itu. Inilah yang Paulus pesankan kepada Titus, sehingga ketika seseorang melayani Allah, seharusnya ketika mereka berkata mengenal Allah, maka perbuatan mereka pun menunjukkan pengenalan itu. Justru ketika kita mengamati banyak para pelayan Tuhan yang sesungguhnya tidak mengenal Allah, tidak berbuat perbuatan baik. Akan tetapi kita tidak boleh menghakimi, sebab firman ini pun ditujukan kepada kita semua. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan dari hal-hal yang paling kecil yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau bahkan dalam keluarga kita. Kita menyebut diri kita sebagai orang yang percaya, mengikut Yesus. Tetapi kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, perbuatan kita pun tidak layak disebut sebagai seorang yang mengenal Allah. Kita menyangkal Dia. Saudara yang terkasih, ketika kita mengingat apa yang menjadi pesan Yesus Kristus kepada setiap orang yang mengikutnya, maka Ia berkata, barang siapa yang hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Akan tetapi kita sering sekali ingin meninggikan diri, mengedepankan diri, malah menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan tidak harus terlihat belak-belakan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus saat itu kepada banyak orang. Menyangkal Tuhan bisa saja ketika kita meragukan hidup, ketika kita khawatir akan semua hal, ketika kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Menyangkal Tuhan berarti saat kita merasa diri kita mampu melakukan segala hal. Tuhan dapat melakukan setiap hal. Tuhan mampu melakukan apapun. Sehingga ketika kita tidak percaya kepada hal itu, maka kita sedang menyangkal Dia. Ketika kita tidak mengenal Allah, berarti kita sedang berbuat jahat. Oleh karena itu, ketika kita membaca bagian ini, maka kita akan pasti ditegur jika kita memang sesungguhnya pelayan Tuhan. Maka kita harus bertanya, apakah kita melakukan perbuatan yang Tuhan kehendaki? Atau apakah kita sanggup untuk berbuat sesuatu yang baik? Sehingga dikatakan di sini bahkan para pelayan Tuhan pun, mereka dikatakan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, karena isi hatinya adalah kekejian. Sehingga saudara yang terkasih, sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita disebut sebagai pelayan Tuhan, maka sungguh kita harus menyelidiki hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh berjuang untuk melakukan apa yang baik sebagai bukti dari iman kita. Pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang sia-sia
ketika hati kita dicemari oleh dosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin kuat dalam pelayanan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau terus menguatkan kami untuk melayani Tuhan dan membuktikan iman kami, sehingga kami layak disebut sebagai pengikut-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.